Wah, Kak, hari ini pasti seru banget ibadah kita karena adik-adik Sabtu Ceria sudah siap, Kak. Bener tuh Kak Esther, pasti adik-adik Sabtu Ceria udah semangat banget untuk memuji nama Tuhan. Betul, adik-adik sebelum mulai mau kenalan dulu nggak? Hari ini kita ibadahnya bareng kakak yang ini nih, kakak siapa ya? Hai, kenalin nama aku Stefani. Wah, kakak Stefani. Asik dong adik-adik, berarti ibadah Sabtu Ceria kita akan semakin seru karena kakak Fani juga akan melayani bersama-sama. Nah, adik-adik sudah siap beribadah kan? Sudah dong Kak Esther. Mantap, yuk kita mau berdoa. Ikutin kakak Fani berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memulai ibadah Sabtu Ceria. Tuntun ibadah kami ya Tuhan. Tuntun ibadah kami ya Tuhan. Dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak Fani, kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang kerja buat Tuhan selalu manis ya. Tapi sebelumnya kita minta adik-adik berdiri dulu. Ayo berdiri. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita memuji Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis ya. Selalu manis dari awal ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Selalu manis dari awal ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis biar pikul salib. Senyumnya selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Wah Kak Fani, kalau kerja buat Tuhan, kalau melakukan segala sesuatu, mukanya harus senyum atau boleh ngambek-ngambek Kak? Harus senyum dong adik-adik. Iya, terus kalau nanti mama suruh ke gereja kita masih ngantuk, masih capek, kita harus lakukan dengan sukacita atau dengan malas-malasan Kak? Harus sukacita dong. Iya adik-adik, jadi kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Siapa yang mau terus semangat katakan semangat. Semangat. Yes, yuk jangan lelah. Yuk adik-adik sambil tepuk tangan biar semangatnya makin menyala. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan
yang mengajar dan menopang. Bilang ke kanan kirinya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal ya adik-adik, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa? Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bilang ke kanan kirinya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lagi ya, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi yuk, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama bilang, jangan lelah. Wah Kak, nggak boleh lelah dong Kak Fani. Iya dong Kak Esther. Apalagi Kak Fani, untuk baca Alkitab tuh nggak boleh lelah Kak. Harus semangat. Antusias. Betul banget Kak. Wah, adik-adik mau semangat gak? Mau. Yes. Baca kitab suci, doa Tiap hari. tiap hari Kak. Ya, kita mau nyanyikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu dari awal, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu dari awal adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca
Alkitabnya harus sering atau jarang-jarang nih? Harus sering dong. Lalu doanya hanya pas doa makan saja atau selalu berdoa? Selalu berdoa. Seperti itu adik-adik. Yuk adik-adik kita bersikap doa. Kita mau menyanyikan lagu waktu yang tepat. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa kita. Yuk adik-adik pejamkan matanya. Kita mau menyanyikan lagu pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan lembut katakan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yuk adik-adik ikuti Kak Esther berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk berdoa sungguh-sungguh. Kami mau bekerja dengan giat.
Kami mau bekerja dengan giat. Melakukan segala sesuatu Melakukan segala dengan sesuatu sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Tidak menyerah Tidak menyerah ketika ketika mengalami hambatan. mengalami hambatan. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berikan kami Berikan kami hati yang lembut, hati yang lembut, yang siap yang siap ditaburi ditaburi firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik senantiasa sehat dan pastinya sukacita. Nah, adik-adik, Kak Heni senang sekali nih. Hari ini Kak Heni kembali membawakan kebenaran firman Tuhan di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik dengarkan dengan baik ya. Kak Heni punya 3 teman. Nah, 3 teman Kak Heni ini pastinya masih sekolah adik-adik. Nah, teman-teman Kak Heni ini namanya ada Bona, ada Bobby, ada Boba. Nah, Bona, Bobby, Boba ini ketika mereka berangkat sekolah, pulang sekolah, mereka melewati satu rumah namun memiliki kebun rambutan yang sangat luas. Dan kebun rambutannya itu sedang berbuah lebat. Nah, adik-adik, ketiga teman Kak Heni ini ketika mereka berada di rumah, mereka berdoa sama Tuhan supaya sang pemilik memberikan rambutan tersebut secara gratis atau mengizinkan teman Kak Heni ini mengambil buah rambutannya. Nah, mereka hari demi hari ketika mereka pulang sekolah, berangkat sekolah, belum ada nih sang pemiliknya nggak keluar-keluar. Nah, akhirnya mereka bertiga ini berinisiatif. Mereka mau berkunjung ke sang pemilik untuk meminta izin boleh atau tidak mengambil buah rambutannya. Nah, akhirnya mereka berkunjung ke rumah sang pemilik. Nah, sang pemilik akhirnya melihat niat mereka yang tulus, niat mereka yang baik karena mereka mau meminta izin. Akhirnya sang pemilik mengajak teman Kak Heni 3 orang ini untuk memanen buah rambutan. Nah, akhirnya 3 teman Kak Heni ini merasa senang. Wah, gak disangka kami bertiga ini diajak untuk memanen buah rambutan. Dengan dibekali dengan peralatan yang sudah disediakan sama sang pemilik, mereka bertiga bersuka cita di dalam memanen buah rambutan. Nah, hari sudah berlangsung hingga sampai sore hari, nggak kerasa karena mereka sangat senang melakukannya. Mereka bersuka cita karena diizinkan juga sama sang pemilik untuk bisa memakan buah rambutannya. Nah, akhirnya ketika mereka sudah mau pulang, mereka memberikan hasil yang sudah mereka dapat kepada sang pemilik. Mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak sekali. Nah, ketika mereka mau pulang, sang pemilik memberikan kepada ketiga teman Kak Heni ini 1 kantong plastik berisi buah rambutan. Tiap orang dapat 1 loh adik-adik, dan juga mereka diberi upah adik-adik karena atas mereka sudah memberikan tenaga mereka untuk memanen buah rambutan. Nah, mereka sangat sukacita dan bersyukur, dan tentunya mereka juga berterima kasih kepada sang pemilik. Nah, sang pemilik juga merasa senang karena ketiga teman Kak Heni ini melakukannya dengan senang hati. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jikalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, adik-adik, maksud dari firman Tuhan ini apa ya? Nah, Kak Heni mau jelaskan di sini. Ketiga teman Kak Heni tadi, dia sudah berdoa dan berusaha. Ketika berdoa dan berusaha dilakukan oleh anak-anaknya Kristus atau murid-muridnya Yesus, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, berdoa dan bekerja ini juga merupakan gaya hidup. Apa adik-adik? Gaya hidup. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Gak boleh sampai di situ saja, gak boleh berhenti. Harus dilakukan secara
terus menerus atau berkelanjutan. Nah, adik-adik, ketika kita mau sesuatu yang kita inginkan, otomatis kita juga harus berdoa. Selain berdoa juga ada usaha yang dilakukan. Contoh adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau ulangan, otomatis ada usaha yang adik-adik lakukan, yaitu belajar. Kemudian apalagi? Mengulang setiap pelajaran yang diberikan. Kemudian bisa berlatih soal-soal. Itu yang harus adik-adik lakukan. Kemudian kalau kita mau sehat, apa yang bisa kita lakukan? Bisa, yang pertama kita bisa berolahraga. Ya, olahraga bisa dilakukan, gak usah yang harus pergi ke gym atau yang harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Tidak, bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Misal kalau adik-adik sekolahnya dekat, bisa jalan kaki ya, atau bisa naik sepeda. Itu juga sudah merupakan olahraga dan pastinya otomatis badan kita sehat. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kita bisa makan makanan yang sehat dan bergizi. Otomatis sayur, buah, susu itu juga merupakan makanan yang sehat, tidak jajan sembarangan. Nah, adik-adik, kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus, otomatis akan mendatangkan damai sejahtera untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dengan cara yang curang, kita melakukannya dengan cara yang bersaing tidak sehat, otomatis tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Otomatis orang-orang di sekitar juga akan merasa gelisah, merasa resah, atau merasa tidak suka. Ya, untuk itu, mari siapa di sini adik-adik yang mau melakukan segala sesuatunya, ketika kita menginginkan segala sesuatu, kita harus berdoa dan berusaha. Wah, kayaknya senang sekali. Ternyata banyak adik-adik yang mau melakukan hal tersebut. Ya, jangan pernah lelah untuk berdoa dan berusaha. Berdoa dan bekerja. Lakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus dan baik. Oke adik-adik, kita lipat tangan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah ingatkan kembali kepada setiap kami, supaya kami mau tetap terus berdoa dan berusaha atas apa yang kami inginkan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami tetap melakukannya dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ibadah kita hari ini seru banget nih Kak Esther. Bener, seru banget. Ada liburan anaknya Kak, terus tadi dapat banyak hadiah Kak. Wow. Makanya adik-adik, kalau ibadah Sabtu Ceria datang onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Karena selain kita beribadah, kita bisa main bersama Kak Fani. Dan ada pengumuman lagi nih Kak. Besok ada ibadah Kesi. Jam berapa nih Kak Esther? Jam 9 pagi di Rumah C1 nomor 4. Kemudian Sabtu depan kembali lagi ibadah Sabtu Ceria setiap Sabtu jam 4 sore di Ruko Blok G nomor 7A. Kak Fani, kalau ada nih teman-teman yang gak bisa hadir karena lagi sakit atau sedang di luar kota, di rumah saudara, tetap bisa ibadah gak sih Kak? Bisa dong Kak Esther. Gimana caranya? Ini kan bisa disaksikan lewat YouTube GBK Berbaik jam 4 sore. Iya adik-adik, di YouTube GBK Berbaik selalu setiap Sabtu jam 4 sore kita akan putarkan tayangan Sabtu Ceria.
Jadi adik-adik jangan pernah bolong ya ibadahnya, jangan bolong. Kita bisa ibadah onsite, bisa juga ibadahnya secara online. Wow. Pasti seru ya. Nah adik-adik, ibadah satu ceria sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa ya. Ikutin Kakak Fani ikut berdoa ya. Oke Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kita sudah selesai ibadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan. Bye-bye. Dadah.